Salam SN, salam kompak selalu. Hari ini ketemu lagi dengan saya, host dari YouTube Lensa SN, Agus Harizal Alucikmat, dan saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Dan kita ulas berita, Ded, ya, hari ini ya. Ya. Dan kita akan ulas berita kupas tuntas ya, terkini dari persidangan dugaan korupsi Jargas. Dan hari ini penonton Lensa SN kita masuk edisi ke-237 Senin 21 Oktober 2024. Oke, Ded, sidang tadi dilaksanakan terbuka untuk umum, Ded, ya? Iya, Kak. Di Pengadilan Negeri Palembang ya. Pukul berapa tadi sidang, Ded? Persidangannya dimulai sekitar pukul 11, Kak, ya. Selesainya sekitar pukul 17 atau pukul 5 sore. Oke, nama sidangnya sendiri apa? Nama perkara. Silakan, Dedi. Ya, persidangan tersebut yakni sidang 4 terdakwa dugaan korupsi proyek pekerjaan penyambungan jaringan instalasi pipa jaringan gas atau Jargas Alam tahun 2019 pada PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya atau SP2J BUMD Pemkot Palembang yang merugikan negara sebesar 3,9 miliar yang persidangannya digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, Kak, ya. Di mana dalam persidangan tersebut mantan wali kota Palembang dihadirkan oleh tim jaksa penuntut umum yang terdiri dari Iskandar SMH dan Ermansa SMH menghadirkan mantan wali kota Palembang untuk menjadi saksi 4 terdakwa, di mana 4 terdakwa tersebut terdiri dari mantan direktur utama PT SP2J yang juga pengguna anggaran, selanjutnya mantan direktur operasional PT SP2J selaku PPK, lalu terdakwa mantan direktur keuangan PT SP2J, dan terakhir terdakwa keempat yakni mantan direktur umum PT SP2J BUMD Pemkot Palembang, Kak. Oke, ini cukup menarik ya, karena ada mantan wali kota dihadirkan sebagai saksi. Ya. Tentu hakim mencecar peran dari mantan wali kota tersebut dalam proyek ini, Ded, ya. Ya. Apa pertanyaan hakim yang menarik dari wartawan kita untuk kita kupas malam ini? Ya, Kak, persidangan tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Fitriadi SMH, didampingi oleh Hakim Anggota Haji Hoiril Ahmadi SMH dan Hakim Anggota Mas Riyati SMH, Kak, ya. Di mana dalam persidangan Majelis Hakim mempertanyakan, ya, Kak, ya, menanyakan terkait perwali, di mana perwali nomor 3 tahun 2019 yang dibuat oleh mantan wali kota Palembang tersebut, di mana menurut Majelis Hakim pada poin angka 6-nya terdapat terkait pekerjaan Jargas bisa dilakukan dengan swakelola, Kak, ya. Namun menurut hakim di mana anggaran terkait Jargas ini kan cukup besar, Kak, ya, di mana menggunakan penyertaan modal yang jumlah penyertaan modal tersebut 22,5 miliar yang harusnya dilakukan oleh melalui tender. Terkait hal tersebut, Ketua Majelis Hakim mengungkapkan bahwa yang menjadi akar permasalahan dalam dugaan kasus korupsi PT Jargas yang pembangunannya melakukan metode swakelola, yakni adanya perwali yang diterbitkan oleh mantan wali kota Palembang saat itu, Kak. Oke, menarik, Ded, ya, persidangan tadi, Ded, ya. Iya. Dan hakim menyinggung sedikit tadi ya, bahwa proyek dalam dugaan korupsi ini ya, yang terjadi dugaan korupsi ini ternyata menggunakan metode swakelola ya. Dan ada perwalinya, Ded, ya. Iya, Kak. Dan itu terungkap dalam persidangan. Iya. Silakan, Ded. Ya, hal tersebut memang terungkap di persidangan dan memang diakui oleh mantan wali kota Palembang tersebut terkait perwali nomor 3 tahun 2019 terkait hal tersebut, Kak, ya. Bahkan sempat di pantauan dari wartawan Suara Nusantara dan koran SN yang meliput dalam persidangan tersebut, Ketua Majelis Hakim Fitriadi SMH memanggil mantan wali kota Palembang tersebut untuk membacakan perwali tersebut, Kak, ya, di muka persidangan dan dibacakan oleh mantan wali kota Palembang tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim mengungkapkan, Kak, ya, bahwa untuk dugaan kasus korupsi tersebut sejauh ini emang dari proyeknya, Kak, ya. Namun Majelis Hakim mengingatkan bahwa dari sejumlah dugaan kasus korupsi banyak modus-modus operandi, Kak, ya. Bukan hanya dikatakan hakim bukan hanya terkait proyeknya saja, namun terkait kebijakan bisa juga menjadi salah satu kegiatan yang termasuk dalam perkara dugaan kasus korupsi, Kak.
Oke ya, hakim juga mengatakan bahwa angka proyek dalam dugaan korupsi Jargas ini cukup besar ya. Berapa nih, Den? Anggarannya cukup besar Kak ya, di mana anggaran dari persidangan tadi disebut diungkap bahwa anggarannya ya ini 22,5 miliar Kak. Dan menurut hakim dijelaskan itu tidak boleh swakelola, Den ya? Ya. Di persidangan hakim mengungkapkan bahwa harusnya untuk proses proyeknya dilakukan melalui tender Kak ya, mengingat jumlah anggarannya cukup besar tersebut Kak. Oke, bagaimana respon dari mantan wali kota mendengar dari keterangan hakim tersebut? Wali kota Palembang, mantan wali kota Palembang saat itu mengungkapkan Kak ya bahwa dia responnya memberikan keterangan bahwa untuk teknisnya dia tidak tahu Kak ya. Namun dia mengakui memang ada perwali yang ditandatangani yang diterbitkan dan ditandatangani oleh dan dia sempat Kak. dibacakan juga ya, Ya. di muka persidangan, di muka persidangan ya, dan ya. terbuka untuk umum. Ya. Oke, Ded ya, menarik persidangan tadi, Ded ya. Iya. Kita flashback dulu ke berita-berita kita sebelumnya. Nilai kerugian negara dalam dugaan korupsi ini berapa, Ded? Jumlah kerugian negaranya 3,9 miliar Kak ya. Dan ini terungkap dalam persidangan sebelumnya ya. Ya, dalam sidang dengan agenda dakwaan sebelumnya. Oke, sebelumnya juga yang cukup menarik dalam persidangan ternyata ada penyerahan uang fee itu di beberapa tempat. Iya Kak. Itu mungkin Dedi bisa mengingatnya. Iya Kak. Dari persidangan kapan? Silakan. Oke Kak, dari persidangan sebelumnya Kak ya, di mana saat itu tim jaksa penuntut umum menghadirkan saksi yang merupakan asisten manajer PT Speedway yang juga selaku ketua panitia pelaksana proyek pekerjaan Jargas Kak ya. Di mana dalam persidangan tersebut memang saksi yang merupakan asisten manajer PT Speedway ini mengungkapkan adanya fee Kak ya, fee dan juga uang dari pemotongan upah tukang dengan total nilai 1,7 miliar Kak ya. Di mana menurut saksi uang-uang tersebut diserahkan di sejumlah titik lokasi ya, titik lokasi di beberapa tempat ya. Di beberapa tempat dengan secara bertahap menggunakan kantong kresek hitam Kak. Lumayan besar juga ya uang fee-nya ya. Nah, terkait uang fee ini sempat ditanyakan juga majelis hakim kepada mantan wali kota Palembang, Ded ya. Iya Kak. Apa pertanyaan hakim dan apa jawaban dari mantan wali kota Palembang? Silakan, Dedi. Dalam persidangan memang persidangan majelis hakim menanyakan apakah mantan wali kota Palembang tersebut mendapatkan fee Kak ya. Namun hal tersebut dibantah oleh mantan wali kota Palembang tersebut dan mengungkapkan bahwa dirinya tidak menerima fee maksudnya. Bahkan hakim anggota juga sempat menyentil Kak ya, menyentil apakah terkait dugaan kasus korupsi tersebut mantan wali kota Palembang menerima mobil atau rumah Kak ya. Namun hal tersebut juga dibantah oleh mantan wali kota Palembang dan dikatakan tidak ada dia menerima apapun. Dan mantan wali kota Palembang dengan tegas menyatakan tidak menerima ya fee dan uraian dari hakim beberapa item tadi ya. Dan kemudian kita flashback dikit ke berita yang sudah kita terbitkan sebelumnya ya. Yang terungkap juga dalam persidangan bahwa ada uang senilai 2,5 miliar ya. 2,1 miliar. 2,1 miliar diralat ya. Itu yang mengalir ya, yang tidak jelas. Iya. Tadi dalam persidangan terungkap lagi nggak itu, Den? Dalam persidangan tadi tidak diungkap Kak ya, di mana memang terkait aliran uang 2,1 miliar yang mengalir ke orang lain atau korporasi yang disebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum dalam persidangan sebelumnya belum begitu terungkap Kak ya, maksudnya belum masih misterius siapa penerimanya. Dan di saat di persidangan tadi majelis hakim dan jaksa penuntut umum tidak mengejar Kak ya, tidak mengajar terkait aliran uang 2,1 miliar tersebut. Di mana dalam persidangan majelis hakim dan jaksa penuntut umum hanya tampak terlihat fokus menanyakan terkait perwali dan juga terkait pemberian penyertaan modal 22,5 miliar kepada PT Speedway. Oke, berarti ini ada peran dari pemerintah Kota Palembang dalam dugaan korupsi ini, Ded ya. Apa pertanyaan hakim untuk kondisi ini? Silakan, Dede. Ya, terkait dari pihak Pemkot Palembang nggak ya perannya ya, di mana memang dalam persidangan majelis hakim mengungkapkan bahwa mantan wali kota Palembang tersebut melakukan pengawasan atau tidak terkait pemberian penyertaan modal kepada Speedway yang diberikan oleh Pemkot Palembang nggak ya. Dikatakan oleh mantan wali kota Palembang tersebut bahwa program Jargas tersebut merupakan program politik, janji politiknya ya Kak ya. Di mana yang kala itu dia masih mencalonkan diri sebagai wali kota Palembang, memiliki janji politik tersebut yang selanjutnya dia bercita-cita ingin Jargas tersebut terpasang seperti PDAM Kak ya di seluruh maksudnya masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Namun di persidangan terungkap
bahwa mantan wali kota Palembang tersebut tidak melakukan pengawasan secara langsung hingga menjadi pertanyaan bagi majelis hakim nggak ya. Bahkan majelis hakim menanyakan apa pengawasan tersebut dalam bentuk apa, dan dikatakan oleh mantan wali kota Palembang tersebut bahwa di SP2J ada komisaris kak ya, komisaris yang merupakan yang ditempatkannya untuk melakukan pengawasan. Namun mantan wali kota Palembang itu mengakui bahwa ternyata komisaris yang ditempatkan itu tidak memberikan laporan sampai akhir proyek tersebut dilakukan nggak? Oh, ternyata tidak ada laporan ya, kepada wali kota Palembang yang menjabat kala itu ya. Sangat disayangkan sekali. Lanjut ulas berita kita lihat tentang dugaan korupsi Jargas. Tadi setelah persidangan wartawan Suara Nusantara dan beberapa wartawan lainnya tentu wawancara dengan mantan wali kota Palembang yang sudah memberikan kesaksian ya. Sempat menanyakan apa saja wartawan kepada mantan wali kota Palembang. Silakan Dede. Ya, kita usai memberikan kesaksian di persidangan, mantan wali kota Palembang tersebut diwawancari doorstop ya oleh wartawan Suara Nusantara, Koran SN dan beberapa wartawan di Pengadilan Tipikor Palembang, menanyakan terkait dugaan kasus korupsi Jargas tersebut terjadi di saat zaman dirinya menjabat wali kota Palembang, dan bisa untuk kerugian negaranya cukup besar gak ya, 3,9 miliar. Dikatakan mantan wali kota Palembang tersebut bahwa dirinya mengaku heran gak ya, mengapa dugaan kasus korupsi tersebut bisa terjadi. Bahkan menurut mantan wali kota Palembang tersebut, berdasarkan hasil laporan yang diterimanya, laporan keuangan, bahwa terkait Jargas tersebut perusahaan PT SP2J mendapatkan keuntungan gak ya, makanya dia mengaku heran. Selanjutnya wartawan menanyakan apakah dirinya menerima aliran uang dalam dugaan kasus korupsi tersebut. Mantan wali kota Palembang tersebut mengatakan tidak sambil berjalan bergegas menuju mobil dan meninggalkan Pengadilan Tipikor Palembang kak. Kemudian soal penyertaan modal ya, ya. Ini tentu menarik Ded ya. Bagaimana proses penyertaan modal ini ada ke BUMD SP2J Ded ya. Dan ini terungkap dalam persidangan Ded ya. Dan dijelaskan oleh mantan wali kota Palembang tersebut ya. Silakan Dedi. Ya, dalam persidangan tersebut mulanya saksi yang memberikan keterangan di persidangan selaku mantan wali kota Palembang ini kak ya. Awalnya kan ditanya oleh jaksa penuntut umum terkait penyertaan modal 22,5 miliar yang diberikan kepada PT SP2J. Dikatakan oleh mantan wali kota Palembang tersebut bahwa benar ada pemberian penyertaan modal tersebut, di mana menurut mantan wali kota Palembang dalam kesaksiannya mengungkapkan bahwa pemberian penyertaan modal kepada PT SP2J berawal dari surat permohonan yang diajukan oleh PT SP2J kepada wali kota Palembang, mantan wali kota Palembang kepada dirinya. Selanjutnya ia selaku wali kota Palembang saat itu memberikan disposisi kak ya, di mana disposisi ini diberikannya kepada TAPD yang untuk dilakukan evaluasi dan dikaji sesuai aturan yang berlaku. Setelah itu terkait hal tersebut barulah diajukan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan kak. Oke ya, yang kita garis bawahi ya dari obrolan ini bahwa mantan wali kota Palembang terkejut ya, terjadi dugaan korupsi ini ya. Heran karena BUMD SP2J ini selalu dilaporkan untung ya. Untung nggak? Dan dia tidak mendapat laporan dari komisaris tentang hasil pengawasan ya. Oke Ded ya, selain mantan wali kota Palembang ternyata persidangan tadi ada mantan sekda kota Palembang ya, yang dihadirkan sebagai saksi. Dan berbarengan ya? Berbarengan nggak? Dan ditanya tentu ada satu ditanya, kemudian yang mendengarkan. Ada saling bantah nggak mereka, Ded? Ya kak, mantan sekda kota Palembang ini memang dihadirkan oleh tim JPU bersamaan dengan mantan wali kota Palembang menjadi saksi dalam persidangan kak ya. Hal tersebut kita lihat dari setiap kali jaksa penuntut umum mengajukan pertanyaan terkait penyertaan modal. Setelah ditanyakan kepada mantan wali kota Palembang, kemudian diklarifikasi langsung kepada mantan sekda kota Palembang yang merupakan ketua TAPD ya. Begitupun juga halnya dengan majelis hakim, di mana dalam persidangan tersebut mantan sekda kota Palembang itu memang mengakui ya bahwa ada disposisi dari mantan wali kota Palembang yang menjabat kala itu,
terkait surat permohonan penyertaan modal 22,5 miliar yang diajukan PT SP2J. Namun ketika setelah dibahas dan dikaji oleh TAPD, selanjutnya TAPD mengajukan ke DPRD Kota Palembang untuk dilakukan pembahasan Kak ya. Namun ketika itu pengajuan tersebut tidak ditolak, maksudnya ditolak oleh DPRD Kota Palembang karena dengan alasan bahwa belum tersedianya anggaran Kak. Namun berjalannya waktu mantan Sekda Kota Palembang tersebut menjelaskan bahwa ada ketika itu ada penambahan anggaran Kak ya dari pusat yang masuk ke dalam DAK yang nominalnya 600 miliar lebih Kak ya. Terkait tersebut mantan Sekda Kota Palembang yang juga ketua TAPD kala itu melaporkan ke mantan wali kota Palembang tersebut bahwa ada tambahan dana dari pusat yang masuk ke APBD. Terkait hal tersebut barulah mantan wali kota Palembang menyurati DPRD Kota Palembang untuk penggunaan anggaran tambahan tersebut bisa digunakan untuk dana penyertaan modal yang tadinya diajukan oleh PT SP2J lalu diterima oleh DPRD dan kemudian dilakukan rapat pembahasan dan dimasukkan dalam APBD maksudnya. Oh, jadi lumayan panjang juga ya. Sempat ditolak, kemudian ada tambahan anggaran dari pusat. Kemudian mantan wali kota mengajukan surat ke DPRD ya. Intinya ada anggaran tersedia ya. Jadi proyek ini bisa terlaksana. Oke, Dede, ini cukup menarik ya. Berarti ada perjuangan dari mantan wali kota Palembang ya untuk memperjuangkan proyek ini terjadi, Dede. Dan ini menjadi pertanyaan hakim ya. Siapa hakimnya dan apa pertanyaannya? Silakan, Dede. Ya, dalam persidangan tersebut Ketua Majelis Hakim Fitriadi SMH Kak ya langsung kan karena mantan Sekda Kota Palembang dan mantan wali kota Palembang ini dihadirkan bersamaan di persidangan, jadi langsung saja Majelis Hakim mengkonfirmasi Kak ya. Dikatakan Ketua Majelis Hakim mengapa sampai mantan wali kota Palembang saat itu bersemangat Kak ya, bersemangat mengajukan surat ke DPRD Kota Palembang dengan adanya anggaran tambahan dari pusat tersebut. Dikatakan mantan wali kota Palembang yang menjadi saksi bahwa dirinya menyurati DPRD Kota Palembang karena Jargas tersebut menjadi program prioritasnya Kak ya, karena Jargas ini adalah salah satu program janji politik dirinya ketika mencalonkan menjadi wali kota Palembang Kak. Oke, Ded, mantan Sekda ditanyakan juga soal P ya oleh hakim, Ded ya? Iya Kak. Oke. Siapa hakimnya dan bertanya ke mantan Sekda, silakan Dedi ulas. Ya Kak, dalam persidangan tersebut giliran hakim anggota yaitu Hoiril Ahmadi SMH Kak ya mengajukan pertanyaan kepada mantan Sekda Kota Palembang tersebut apakah menerima fee atau sesuatu terkait dalam dugaan kasus korupsi tersebut, dan dikatakan oleh mantan Sekda Kota Palembang tersebut bahwa dirinya tidak menerima sesuatu Kak ya. Kemudian hakim menanyakan terkait apakah mantan Sekda Kota Palembang tersebut mengetahui terkait laporan pertanggungjawaban terkait anggaran yang disampaikan oleh mantan wali kota Palembang saat rapat di DPRD Kota Palembang terkait anggaran Kak ya, laporan pertanggungjawaban. Dikatakan oleh mantan Sekda Kota Palembang tersebut jika dirinya tidak sampai ke akhir tahun 2019 Kak ya, karena pada bulan Maret 2019 dia sudah pensiun, karena itu dirinya tidak ikut dalam rapat di DPRD terkait penyampaian laporan pertanggungjawaban anggaran yang disampaikan oleh mantan wali kota Palembang. Apa komentar lain dari mantan Sekda Kota Palembang tersebut untuk dugaan korupsi ini? Mungkin ada yang digarisbawahi, disilakan Dedi. Dalam persidangan mantan Sekda Kota Palembang tersebut juga mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui pekerjaan pembangunan Jargas ini telah selesai atau belum Kak ya, mengingat dirinya telah lebih dulu pensiun pada Maret tahun 2019. Kemudian dirinya mengaku memang terkait Jargas tersebut masyarakat bermanfaat Kak, karena ada beberapa lokasi titik-titik yang dipasangkan jaringan gas sudah tersambung di rumah-rumah warga gitu. Oke, ngomong-ngomong di daerah pemukiman Dedi sudah tersambung Jargas? Belum Kak. Belum. Daerah mana nih Dedi? Sako Kak. Sako ya. Kemudian tim kreatif kita Apriandi? Belum Kak. Daerah mana? Daerah
Daerah alang-alang lebar ya. Kalau daerah saya Macan Lindungan sudah tersedia. Oke, penonton SSN itu kupas tuntas kita ya dari persidangan dugaan korupsi Jargas siang sampai sore tadi ya, dan berakhir pukul 17 ya. Dan tentu penonton SSN penasaran ya bagaimana berita lengkapnya ya. Silakan klik koransn.com ya, tapi belum tayang, belum di-upload ya. Silakan malam ini ya, mungkin sekitar pukul 21 atau pukul 22. Dan kita mengingatkan dengan penonton SN, kita flashback sedikit ya tentang dugaan korupsi ini tadi ya. Dugaan korupsi ini pertama kali diungkap oleh Polda Sumsel. Silakan Dedi cerita. Ya, perkara dugaan kasus korupsi Jargas ini awalnya diketahui oleh wartawan Suara Nusantara dan koransn.com telah tahap penyidikan di Polda Sumsel, di mana ketika itu wartawan Suara Nusantara dan Koran SN mengkonfirmasi ke Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto, dan dibenarkannya bahwa Polda Sumsel sedang melakukan proses penyidikan dugaan kasus korupsi Jargas di PT SP2J. Berjalannya waktu kemudian setelah Suara Nusantara kembali mengkonfirmasi ke Kabid Humas Polda Sumsel, dan diungkapkan Kabid Humas Polda Sumsel bahwa sudah ada penetapan tersangka di mana ketika itu Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto mengungkapkan bahwa Polda Sumsel telah menetapkan 4 orang tersangka dari pihak PT SP2J, namun tidak disebut jabatannya apa saja kemudian hanya inisial. Berjalannya waktu beberapa dari wawancara tersebut barulah Polda Sumsel menggelar press release tahap 2 dan juga yang bersamaan dengan untuk dilimpahkannya para tersangka ke Kejari Palembang, di mana dalam rilis tersebut baru terungkap jabat-jabatan para keempat tersangka di dalam di perusahaan PT SP2J. Oke ya, dan sekarang sudah masuk tahap persidangan ya. Sudah berapa kali persidangan, Dan? Sudah sering di mana persidangannya itu digelar awalnya kan hari Jumat kemudian berubah lagi di hari Senin, dan hari ini juga hari Senin. Bahkan tadi dalam persidangan juga terungkap bahwa jaksa penuntut umum mengatakan bahwa untuk sidang pekan depan di Senin sudah masuk dalam agenda keterangan ahli. Dari itu bahwa jaksa penuntut umum akan mengagendakan atau menjadwalkan ahli yang nantinya akan dihadirkan di persidangan. Oke, Ded, tampaknya kita udah cukup panjang ya. Ulas berita, kupas tuntas tentang dugaan korupsi Jargas ya. Dan sebelumnya kita sudah membahas juga ya di episode sebelumnya tentang dugaan korupsi Jargas ini ya. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada penonton SSN yang merequest ya dan memberikan usul agar kita membahas ya ulas berita dugaan korupsi Jargas, dan kebetulan hari ini ada persidangannya ya. Jadi kebetulan sekali ya. Kemudian silakan juga usul untuk tema-tema lain ya. Kemudian untuk tamu podcast silakan usul baik ulas berita maupun tamu podcast silakan usul di Instagram Koran SN ya, silakan DM. Dan kita pastikan dan kita yakinkan ya bahwa tamu-tamu podcast yang kita hadirkan semuanya berkelas dan berkualitas ya. Kita sudah menghadirkan banyak tokoh seniman ya. Kemudian ada atlet, kemudian ada politisi, kemudian ada calon gubernur dan ada juga calon bupati. Dan sepertinya kita udah di ujung ulas berita, Ded ya. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini adalah, hiduplah apa adanya, walaupun kau berpunya, jangan begitu ditampakkan. Hargailah orang lain. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.